Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan usaha kami, usaha mesem deng, makanan sempol bandeng, camilan unik dan berprotein. Nama kelompok yang pertama, Riris Dia Mariati, NIM 1903-01005. Yang kedua, Indriani Wijayanti, NIM 1903-01042. Yang ketiga, Aprilia Naili Salsabila, NIM 1903-01062. Latar belakang bisnis mesem deng. Makanan merupakan salah satu hal terpenting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia banyak membuat variasi dan kreasi dalam produk pangan. Seperti makanan yang bermunculan sekarang yaitu sempol. Sempol merupakan makanan yang termasuk dalam kategori jajanan. Sempol sejenis dengan jajanan cilok, tempura, dan empek-empek. Sempol bandeng terbuat dari bahan daging bandeng dan tepung yang ditusuk menggunakan tusukan sate dan digoreng dengan telur. Salah satu fungsi protein bagi tubuh adalah sebagai pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi. Gambaran umum mesem deng. Sempol bandeng adalah olahan yang dibuat dari daging bandeng dan beberapa bahan lainnya seperti rempah-rempah yang memiliki cita rasa khas dan tentunya memiliki cocolan sambal dari resep yang sangat unik. Produk menjual produk makanan sempol yang berbahan dasar bandeng. Meskipun kebanyakan sempol berbahan dasar ayam, sempol bandeng ini tidak kalah soal rasanya. Ciptakan variasi yang berbeda dari penjual sempol lainnya. Harga kami di sini menjual harga per tusuknya sebesar Rp2.000. Harga ini sangat terjangkau dan sangat murah. Promosi, menyebarkan brosur kepada masyarakat setempat dan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ShopeeFood, dan GrabFood. Layanan, rasa sempol sangat penting, namun pelayanan juga sangat penting yang akan menambah nilai plus terhadap perkembangan usaha mesem deng makanan sempol bandeng ini. Pelayanan yang semakin baik membuat pembeli merasa senang dan nyaman sehingga membuat pembeli selalu datang. Tempat lokasi. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan tempat lokasi outlet kami nantinya berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau diakses bagi banyak orang seperti di daerah GKB Gresik. Untuk pangsa pasarnya yaitu kami menciptakan sempol yang berbahan dasar bandeng. Sempol yang berbahan dasar bandeng ini memiliki cita rasa tahu kepada konsumen sehingga konsumen penasaran soal rasa sempol bandeng ini. Cita rasa khas bandeng yang disajikan dalam makanan sempol memang unik dan sangat nikmat. SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk yang ditawarkan adalah produk yang inovatif dan kreatif. Yang kedua ada opportunities atau peluang. Fasilitas yang cukup memadai, tempat yang strategis, nyaman dan bersih. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Karena harga bahan dasar bandeng lebih mahal daripada ayam, maka harga produk akan lebih sedikit tinggi daripada harga pasar. Yang keempat ada threat atau ancaman. Munculnya pesaing-pesaing baru dengan produk yang sama seperti penjual sempol yang berbahan dasar bandeng yang mengakibatkan ancaman bagi usaha kami. Analisis ekonomi. Penerimaan. Penjualan sempol bulan ke-1 sama dengan 80 pieces dikali Rp2.000 dikali 26 hari sama dengan Rp4.160.000. Penjualan sempol bulan kedua sama dengan 90 pieces dikali Rp2.000 dikali 26 hari sama dengan Rp4.680.000. Harga pokok penjualan HPP bulan ke-1 sama dengan 80 pieces dikali 1.500 dikali 26 hari sama dengan Rp3.120.000. HPP bulan kedua sama dengan 90 pieces dikali 1.500 dikali 26 hari sama dengan Rp3.510.000. Pengeluaran investasi sama dengan Rp1.031.000. Biaya bahan baku bulan ke-1 sama dengan Rp146.000. Biaya
Tenaga kerja bulan ke-1 sama dengan Rp500.000. Total biaya sama dengan Rp646.000. Biaya bahan baku bulan kedua sama dengan Rp165.000. Biaya tenaga kerja bulan kedua sama dengan Rp500.000. Total biaya keseluruhan adalah Rp665.000. Cash flow. Pendapatan bulan ke-1 sama dengan Rp4.160.000. HPP-nya Rp3.120.000. Biaya pengeluarannya Rp646.000. Totalnya Rp394.000. Pendapatan bulan kedua sama dengan Rp4.680.000. HPP-nya Rp3.510.000. Biaya pengeluarannya Rp665.000. Totalnya Rp505.000. Payback period sama dengan investasi dibagi arus kas dikali 12 bulan sama dengan Rp1.031.000 dibagi Rp632.000 dikali 12 sama dengan 19 bulan. NPV total dari NPV-nya yaitu Rp646.213 sama dengan investasi dikurangi total NPV-nya yaitu Rp1.031.000 dikurangi Rp646.213 sama dengan totalnya sama dengan Rp384.787. Jadi cash flow dibagi investasi sama dengan Rp646.213 dibagi Rp1.031.000 sama dengan 0,62. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriani Wijayanti. Praproduksi. 1. Tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini yang akan dilakukan pertama kali adalah menganalisis produk dan analisis pasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi dari usaha sempol bandeng yang akan dibuat dengan skill, strategi pemasaran, dan kelayakan bisnis yang dijalankan. 2. Tahap persiapan. Tahap persiapan ini yang dilakukan adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam usaha sempol bandeng ini untuk menunjang kualitas produk yang baik. Sarana tersebut adalah alat untuk memasak sempol, alat untuk pengemasan sempol, dan alat untuk memproduksi sempol. 3. Tahap promosi. Pada tahap ini dapat menggunakan promosi dengan offline dan online. Untuk offline kita akan membuat stand sempol bandeng, dan untuk online-nya kita sediakan di seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Karena dalam sistem online ini masyarakat seringkali mencari diskon makanan pada aplikasi yang telah dipilihnya. B. Produksi. 1. Tahap produksi merupakan tahap inti dari kewirausahaan. Tahapan produksi yang kami lakukan yaitu pengelolaan produk, pengemasan produk, dan kegiatan dalam menjual produk. C. Pasca produksi. Tahap akhir ini yang dilakukan adalah laporan yang berisikan data-data laporan kegiatan dari awal praproduksi hingga akhir pasca produksi. Kegiatan ini tentunya akan mengetahui rangkaian usaha dan seberapa besar laba yang dibutuhkan, tentunya sama halnya dengan evaluasi. Analisis ekonomi. Investasi awal yang kita butuhkan yaitu Rp1.031.000. Profit bulanan penjualan. Dalam 1 bulan yaitu kita menjual 80 pitch dikali 2.000 dikali 26 hari sama dengan Rp4.160.000. Harga pokok penjualan dalam 1 bulan yaitu 80 pitch dikali 800 dikali 26 hari sama dengan Rp1.664.000. Beban gaji dalam 1 bulan yaitu gaji karyawan kita membayar Rp1.500.000. Sewa lokasi dalam 1 bulan kita membayar Rp800.000. Biaya lain-lain yaitu Rp300.000, totalnya Rp2.600.000. Profit bersih dalam 1 bulan yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan
dikurangi total beban gaji, yaitu 4.160.000 dikurangi 1.664.000 ditambah 2.600.000. Total profit 896.000. BEP hanya dalam 1 bulan penjualan. Anggaran biaya yang kita butuhkan dalam penjualan sempol bandeng. Yang pertama ada peralatan penunjang meliputi kompor, gas tabung, tusuk sate, botol saus, panci, baskom, kertas minyak, saringan minyak dengan total 385.000. Yang kedua bahan habis pakai seperti bandeng, tepung kanji, tepung terigu, bawang putih, penyedap rasa, minyak goreng, air, telur, saus, sambal, minyak goreng seharga 146.000. Yang ketiga biaya lain-lain meliputi pengumpulan bahan dan alat survei bahan baku dengan total 500.000. Total anggarannya adalah 1.031.000. Aspek SDM. Sumber daya manusia. A. Susunan struktur usaha. 1. Bagan organisasi. Bagan tersebut dibuat agar mempermudah mengenai kepemimpinan organisasi dan dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan divisi masing-masing. 2. Tingkat jabatan, yaitu meliputi pimpinan, manajer, kepala bagian, karyawan. Personalia. Kami dalam menjalankan usaha mes sendeng atau makanan sempol bandeng membutuhkan kurang lebih 2 tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk pimpinan yaitu 1 orang dan untuk karyawan 2 orang untuk produksi dan pengemasan dan pemasaran. Dan karyawan driver 1 orang, yaitu jasa orang mengantarkan produk kepada pelanggan. 2. Tingkat balas jasa. Tingkat balas jasa berupa gaji, jenjang karir, bonus, training, bingkisan, THR, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Aprilia Naili Salsabila. Selanjutnya C. Pengendalian. Untuk mengendalikan, manajemen kami membagi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. C. Implikasi pada studi kelayakan bisnis, yaitu implikasi manajemen yang sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya para investor yang selalu pemrakarsa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keuntungan investasi. Aspek hukum. Usaha sempol mes sendeng ini merupakan jenis usaha sempol perseorangan. Titik untuk mendirikan usaha perseorangan ini sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk dan badan hukum lainnya, karena usaha ini termasuk usaha kuliner yang berskala kecil dan bukan termasuk bentuk dan badan hukum, maka usaha ini sangat minim modalnya. Legalitas usaha. A. SIUP, surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Yang B. Ada SITU, surat izin tempat usaha. Setiap perusahaan, SITU demi keamanan dan kelancaran usahanya, SITU dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten. C. NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang keempat adalah D. Bukti diri, yaitu unit usaha dari kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan. Aspek ekonomi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Pendirian usaha mes sendeng ini akan membawa akibat secara khusus terdapat struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian usaha di bidang kuliner tersebut. Hal ini dapat meningkatkan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata akan meningkat dengan gaji yang diterimanya ditambah bonus yang diberikan. 2. Ada dampak sosial.
Pendirian Mesemdeng ini berlokasi di Pujasera belakang Giant yang sekarang dijadikan Farmer. GKB Gresik ini memberikan produk kepada seluruh kalangan masyarakat, khususnya warga daerah GKB dan sekitarnya. Dengan pendirian usaha ini akan memberikan sebuah peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung dari sekitar lokasi pendirian usaha Mesemdeng ini. Aspek lingkungan. Yang pertama ada analisis, di mana aspek lingkungan ini dilakukan pelaku bisnis untuk memahami ide bisnis yang dijalankan, apakah manfaat bisnis tersebut ada di lingkungan sekitar. Yang kedua ada AMDAL, yaitu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, salah satu langkah penting dalam perencanaan dalam suatu proyek yang diperkirakan dapat memberikan dampak dari pengaruh terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, peran AMDAL. Berikut ini adalah peran AMDAL dalam SKB atau studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan, yang kedua pengelolaan proyek, dan yang ketiga dokumentasi penting. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.